Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tentang materi usaha, energi, dan daya. Hari ini kita bahas tentang usaha. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 menerapkan konsep usaha, energi, daya, dan efisiensi dalam memecahkan masalah. 4.3 mendemonstrasikan proses perubahan energi. Minggu depan kita bahas tentang mendemonstrasikan proses perubahan energi. Hari ini kita membahas tentang menerapkan konsep usaha. Usaha disebut juga dengan kerja. Simbolnya adalah W besar. Nah, anak-anak ibu masih ingat kan pelajaran minggu lalu tentang gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Akibat tarikan atau dorongan nanti akan menghasilkan perpindahan. Jadi perpindahan dengan gaya itu akan menghasilkan usaha atau kerja. Definisi usaha atau kerja adalah, lihat buku cetaknya boleh halaman 45 ya. Usaha adalah hasil kali besar perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Jadi ibu ulangi, hasil kali perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Jadi gayanya harus sejajar dengan perpindahan. Hari ini kita akan membahas berbagai macam situasi gaya yang diberikan kepada benda. Rumus dari hasil tadi adalah W hasil kali antara perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan, atau S sama dengan Fx. Kalau di buku F dikali S. Nah, F ini yang harus diingat adalah sejajar dengan komponen gaya yang sejajar dengan komponen perpindahan. Jadi harus sejajar dia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah jika gaya sejajar dengan perpindahan. Jadi misalkan begini, ada sebuah benda didorong dengan besar gaya tertentu. Nah, kalau kita mendorong sebuah benda ini, nah nanti dia akan mengalami perpindahan. Nah, sampailah di sini, ini dari titik ini sampai titik ini. Nah, ini yang disebut dengan perpindahan. Misalnya perpindahannya 5 meter. Nah, berapakah usahanya? Nah, perhatikan di sini bahwa F-nya dan S ini sudah sejajar. Dari mana kita tahu S-nya arahnya seperti ini, F arahnya seperti ini? Berarti kan dia berimpit ini atau sejajar. Maka kita tinggal langsung kalikan aja bahwa W sama dengan F dikali S. Kalau misalnya dikasih angka sebuah benda misalnya didorong dengan 20 Newton, perpindahan yang dihasilkan adalah 5 meter, tinggal kali, berarti 20 dikali 5 meter, hasilnya 100 Joule begitu. Nah, sekarang kita bahas adalah jika gaya membentuk sudut terhadap S. Misalnya seperti ini. Ada sebuah benda, misalnya meja, ditarik dengan gaya tertentu. Misalnya tertentu sehingga benda ini mengalami perpindahan sampai di sini. Nah, ini S-nya. Nah, kalau diperhatikan F dan S ini kan tidak sejajar. Bagaimana kalau tidak sejajar? Maka F-nya harus disejajarkan dengan S. Nah, jadi S-nya kan seperti ini, F-nya ini, maka F-nya harus disejajarkan dengan S. Nih, seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita hitung sudutnya terhadap garis lurus. Ukur pakai sudut. Biasanya di soal ini diketahui. Nah, ini F-nya. Jadi kalau ibu buat gambarnya lebih besar, ini F. Ini hasil proyeksinya. Namanya yang Fx tadi. Nah, ini adalah tetanya. Nah, kita cari. Berarti ini kan membagi sisi di samping sudut dengan sisi miringnya. Kalau membagi sisi di samping sudut dengan sisi miring, berarti ini adalah cos. Jadi cos theta sama dengan Fx dibagi F. Berarti Fx sama dengan F dikali cos theta.
seperti ini. Nah, kemudian sudah dapat ini gaya sejajar dengan sumbu X, gaya yang sejajar dengan perpindahan. Baru kita masukkan ke sini rumusnya, bahwa W sama dengan Fx dikali S. Fx tadi adalah F cos theta dikali S, hasilnya adalah Fs cos theta. Jadi ini rumusnya. Nah, jadi kita pakai rumus ini. Mencari cos nanti boleh pakai tabel atau boleh kalkulator. Nah, nanti tinggal dipencet aja angkanya, misalnya cos 30 berapa. Nanti Ibu akan share videonya bagaimana mencari atau memahami lebih lanjut tentang cos dan sin beserta tangan dan nilai-nilai sudut-sudut istimewanya. Nah, sekarang kita bahas lagi yang berikutnya, yaitu yang C. Bagaimana kalau seandainya F-nya tegak lurus dengan perpindahan. Jadi F tegak lurus dengan perpindahan misalnya seperti ini. Misalnya anak-anak Ibu belanja. Nah, ini plastiknya. Nah, plastiknya kita tenteng ke atas kan, berarti gayanya ke atas. Kemudian kaki anak Ibu kan berjalan ke depan. Nah, ini misalnya tanahnya berjalan. Nah, sampailah di sini kan plastiknya. Berarti ini kan S-nya ke sini arahnya. Sedangkan F-nya ke atas. Berarti F dan S itu bagaimana? F dan S itu berarti tegak lurus. Ini F-nya, ini F, ini S. Berarti berapa usahanya? Masukkan ke sini lagi. W sama dengan Fx dikali S. Berarti F S cos theta. Ingat ini cosnya berapa ini sudutnya? Nah, ini sudutnya 90 derajat. Berarti F dikali S dikali cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu nilainya 0. 0 kali S 0, 0 kali F, berarti 0. Jadi kalau di fisika membawa benda atau menjinjing benda yang arahnya ke atas gayanya, kemudian berjalan ke depan atau ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kan membentuk sudut 90 derajat, maka usahanya bernilai 0. 0 Joule. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana jika kasus yang keempat? Kita memberikan gaya kepada benda tetapi bendanya tidak berpindah atau S-nya sama dengan 0. Apa contohnya? Misalnya begini. Ini ada dinding. Nah, kemudian ini lantai. Nah, ini ada meja. Jadi adalah anak-anak misalnya mendorong meja ini seperti ini. Ya kan? Berarti kan mejanya tidak berpindah. Berarti S-nya sama dengan 0. Berapa usahanya? Usahanya W sama dengan F dikali S. S-nya kan 0, berarti F dikali 0, berarti usahanya sama dengan 0. Seperti ini ya. Jadi ada dua kasus yang menyebabkan usaha itu bernilai 0. Yang kasus C yang D dan D. Yang pertama adalah F-nya tegak lurus dengan perpindahan. Yang terakhir adalah benda tidak berpindah. Sekarang kita bahas kasus terakhir. Misalnya seperti ini. Jadi F kasusnya adalah gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Misalnya begini. Ada anak kecil misalnya ya, tapi jangan ditiru ya, ini hanya kasusnya saja. Misalnya ada anak kecil menimba air, dia kan nariknya ke atas pakai tali kan, tapi karena airnya berat, embernya turun ke bawah. Nah, seperti ini kan, berarti embernya bergerak ke bawah sampai di sini. Nah, S-nya kan bergeraknya ke bawah, tapi dia menarik ke atas. Berarti ini kan F dan S berlawanan arah. Jadi F-nya ke atas, perpindahannya ke bawah. Ukur sudutnya berapa ini? Ukur sudutnya ini kan didapat 180 derajat. Berarti berapa W-nya? Sama seperti tadi, W sama dengan Fx dikali S. Jadi W sama dengan F S cos theta. W
W sama dengan F. S. Cosnya berapa? 180 derajat. Cos 180 derajat itu nilainya -1. Berarti nilainya negatif. Negatif F dikali S. Paham ya? Jadi ada benda yang bernilai positif, ada benda yang bernilai maksimum, ada benda, maaf ibu ulangi, usaha macam-macam benda nih, ada yang positif, ada yang bernilai maksimum, ada yang bernilai 0, dan ada usaha yang bernilai negatif. Yang negatif bagaimana? Kalau gaya dan perpindahannya berlawanan arah.